Pernah berada di puncak popularitas bukan jaminan hidup merasa tenang. Itulah yang dirasakan Jody Superbejo sebelum Hidayah menyapanya lewat cara yang tak terduga. Tahun 2016, dunianya seakan runtuh saat serangan jantung hebat datang menyerang. Di detik-detik kritis itu, Jody merasa ajalnya sudah sangat dekat. Sebuah momen mengerikan di mana ia merasa nyaris pulang. Namun ia menyadari belum memiliki bekal apapun untuk menghadap Sang Pencipta. Rasa sakit yang luar biasa itu akhirnya menjadi pintu gerbang hijrahnya. Saat terbangun dari masa kritis, Jody sadar bahwa jantung yang selama ini berdetak adalah milik Allah dan ia berjanji tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua tersebut. Pengalaman menghadapi maut ini mengubah total prioritas hidupnya. Dari yang sebelumnya mengejar gemerlap dunia, kini ia memilih lebih dekat dengan masjid dan konsisten berdakwah. Baginya, sakit jantung tersebut bukanlah musibah, melainkan surat cinta dari Allah agar ia segera kembali ke jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita pada malam hari ini, sahabat jiwa, dalam program Renungan Jiwa. Malam hari ini kita akan berdoa, bermuhasabah bersama, sekaligus tentunya mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru kita dan seorang tamu inspiratif. Sahabat jiwa, kehidupan dan kenikmatan dunia seringkali membuat manusia terlena. Manusia berlomba-lomba mendapatkan harta dan kenikmatan dunia lainnya seolah-olah ia akan hidup selamanya. Padahal yang pasti akan datang menghampiri adalah kematian. Ada manusia yang tersadar sebelum semuanya terlambat, namun ada pula yang terlambat menyadarinya hingga kematian datang menjemput. Dan sebaik-baiknya nasihat bagi kita orang muslim adalah untuk mengingat kematian. Maka itulah yang menjadi tema Renungan Jiwa pada malam hari ini, sahabat, yakni cukuplah kematian sebagai pengingat. Dan untuk membahas mengenai tema tersebut, kita nanti akan mendengarkan nasihat dari guru kita, yakni Ustadz Ransi Al-Indragiri. Dan juga saya akan mengundang seorang tamu inspiratif. Ia adalah seorang komedian, aktor, sekaligus presenter yang aktif pada tahun sekitar 90-an hingga tahun 2000-an. Bersama dengan sahabatnya yakni Edwin, ia membentuk duo Superbejo. Juga terkenal energik serta memiliki pakaian-pakaian yang unik pada zamannya. Nah, sahabat jiwa, langsung saja saya perkenalkan, saya panggil tamu kita malam hari ini yakni Bang Jody Superbejo. Assalamualaikum Bang Jody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Jody? Alhamdulillah, insya Allah. Baik, sehat ya, baik ya, Masya ya. Allah. Ini nampaknya sudah lama ya tidak terjun di dunia entertain, justru dengar-dengar nih Bang Jody. Bang Jody ini belakangan aktif dengan kegiatan-kegiatan dakwah. Apa ini kesibukannya Kalau Bang dibilang Jody? dakwah ntar saya jadi ustadz. Saya cuma ustadz, usaha taat. Usaha taat, gak apa-apa ya. Itu apa? Tapi kesibukannya belakangan ini Bang Nggak ada, Jody? saya paling diminta sharing untuk ngisi macam-macam ya. Ya di majelis-majelis. Terus alhamdulillah yang tadi udah dilihat di situ di VT-nya. 2016 kena surat cinta dari Allah, serangan jantung. 2017 saya pasang ring jantungnya 3, balon jantungnya 2. Dari sejak itu saya mulai ini mau kiri mau kanan, udah gitu aja ya. Alhamdulillah setelah itu ya sibuknya sekarang jadi marbot. Masya Allah. Nah nanti kita masih akan menggali kisah hidup dari Bang Jody nih. Katanya dapat surat cinta lewat penyakit ya. Surat cinta dari Allah, Masya Allah. Nah ini juga berkaitan dengan tema kita malam hari ini Bang Jody. Yakni sebaik-baiknya pengingat adalah kematian. Namun sebelumnya sahabat jiwa kita dengarkan dulu nasihat dari guru kita Ustadz Ransi Al-Indragiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah mengingat kembali bahwa kematian adalah sesuatu kepastian. Allah mengabarkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap makhluk yang hidup pasti akan menemui kematian. Tadi di awal kita sudah diperlihatkan bagaimana saudara kita, seseorang yang sudah menggapai dunia, tapi kemudian Allah mengingatkan, Allah mengirimkan surat cinta. Yang surat cinta ini rupanya tidak selalu bentuknya enak, tidak selalu bentuknya nikmat, tidak selalu bentuknya indah, tapi kadang bentuknya penyakit yang hampir-hampir menghantarkan seseorang kepada kematian. Selain kematian besar yang pasti akan kita datangi, yaitu menutup mata selama-lamanya, ada namanya kematian-kematian kecil. Ada namanya kematian-kematian yang kita anggap biasa. Itulah sakit salah satunya. Kalau kita hidup di dunia ini mengalami sakit, itu sebenarnya Allah sedang ngasih warning, peringatan. Kamu itu walaupun sekarang hidup enak, bisa bernafas, sekarang sakit tidak enak, nafas susah, tidur tak nyaman. Itu kalau terus-terusan kamu bisa mati, kamu bisa tidak ada lagi di dunia ini, sebenarnya seperti itu. Maka Allah mengabarkan kepada kita di dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup di atas muka bumi akan mengalami yang namanya kematian. Kematian adalah kepastian. Semua yang bernyawa akan mati. Seorang yang bijak, seorang yang baik, seorang yang cerdas tentu mempersiapkannya. Mempersiapkan kematian, mengingat-ingat kematian adalah cara terbaik agar ketika kematian datang, kita bisa mengalaminya dengan kondisi terbaik. Kita sebagai muslim, sebagai manusia sering lalai. Kita sering lupa. Jangankan tentang kematian, tentang sesuatu yang ada di sekitar kita, kita sering lupa. Kadang letak kunci di mana, kita lupa. Kadang membalas pesan siapa, kita lupa. Apalagi kematian, sesuatu yang kita tidak suka. Maka bagaimana cara terbaik mengingat kematian? Allah sediakan yang namanya sakit, musibah, bencana, atau orang lain yang lebih dulu mengalami kematian daripada kita. Rupanya penyakit, musibah, bencana, masalah dalam hidup adalah cara agar kita ingat dengan kematian. Kalau dengan ibadah-ibadah selama ini, zikir-zikir selama ini, kita tidak segera mengingat kematian. Mudah-mudahan kita sahabat jiwa semua bisa mengingat-ingat kematian, kita persiapkan dengan baik, dan nanti kita gapai kematian yang husnul khotimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baiknya nasihat bagi orang yang beriman adalah kematian. Itulah yang disampaikan oleh Ustadz Ransi Al Indragiri. Mungkin Ustadz boleh bergabung bersama dengan kami di sini Ustadz.
Mohon silahkan duduk di sebelah kanan Ustadz, bergabung bersama dengan Bang Jody di sini. Nah, karena tema kita malam hari ini adalah cukuplah kematian sebagai pengingat ya. Ini saya ingin pertama menanyakan kepada Bang Jody, momen apa sih Bang Jody atau titik balik apa yang pertama kali membuat Bang Jody ini mulai ingat terhadap kematian dan mulai mempersiapkan diri untuk kematian? Jadi kalau saya pribadi cuma satu, ketika saya menemukan bahwa orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Saya kepengen meninggal, saya belajar azan Ustaz. Saya belajar jadi muazin. Saya belajar ngaji. Saya belajar ngaji itu umur 47 tahun Ustaz. Baru baca Al-Quran. Jadi selama ini saya kemana aja gitu. Saya kepengen, ya itu yang menjadi trigger saya gitu. Saya kepengen dipanggil sama Allah itu dalam keadaan ya ketaatan lah gitu loh. Jadi yang karena penyakit saya ini kalau di motor namanya kabulator kali ya. Jadi kalau mampet selesai nih Sat, gitu loh. Saya pengen kabulator selama dikasih lancar sama Allah. Ya itu yang pengen saya ini, walaupun secara ya maaf mungkin kalau dilihat dari penghasilan dari segala macam wah jauh lah. Tapi saya coba bertahan. Ternyata memang berat Sat, yang namanya istiqomah tuh berat banget. Ya alhamdulillah saya disupport sama istri, sama anak-anak semuanya untuk tidak menuntut terlalu banyak. Saya yakin kalau mereka menuntut terlalu banyak saya akan balik lagi. Ya sholat seadanya dan sebagainya gitu loh. Alhamdulillah rumah saya sekarang, depan rumah saya masjid. Jadi itu menambah saya jadi pengen terus untuk ingat Allah. Seperti yang Ustadz bilang tadi gitu loh. Bang Jody, tapi saya juga penasaran, memang kejadian atau momen apa sih yang membuat Bang Jody ini menerjemahkan segala macam permasalahan dalam hidup sebagai surat cinta dari Allah dan mulai tadi mengingat itu. Namun ditahan dulu ya Bang Jody ya, kita akan jeda terlebih dahulu sahabat jiwa. Usai jeda, Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah sahabat jiwa, masih dalam program Renungan Jiwa dengan tema kita malam hari ini, cukuplah kematian sebagai pengingat. Dan masih bersama dengan Bang Jody serta ada Ustadz Ransi juga ya. Nah sesuai pertanyaan saya di segmen sebelumnya Bang Jody, saya ingin tahu sebenarnya mungkin ada momen atau kejadian apa sih yang membuat Bang Jody ini kemudian ingin berubah untuk menjadi lebih baik dan mengutamakan kematian. Karena kalau dilihat ya Bang Jody ini kan sudah sangat lama di dunia entertain. Terkenal sebagai sosok yang selalu ceria dan energik, seolah nampaknya semua ya sudah baik-baik saja begitu Bang Jody. Apa momen atau kejadian apa yang membuat akhirnya Bang Jody ini berbalik dan mengutamakan Allah begitu? Ya kalau saya kan tadi mungkin udah pada tahu kalau kena serangan jantung 2016 itu. Bahkan waktu pertama kali kena serangan jantung masuk IGD, istri saya bilang kalau saya udah hilang berapa second. Jadi udah gak ngerasain, teman saya kan udah gak sadar. Ya jadi itu yang menjadi memicu saya untuk, wah ini bukan mati suri ya. Cuman saya pikir ini sudah, bahkan itu kata istri saya 2 kali saya begitu. Dia hilang. Ini saya pikir Allah masih kasih kesempatan. Jadi kalau mau ngadap Allah nih apa nih, bekalnya apa nih. Itu yang menjadi trigger saya buat saya harus berubah lebih baik. Tapi bukan merasa lebih baik dari orang lain, bukan gitu loh. Karena apa? Saya merasa saya bukan ayah yang baik. Saya merasa saya bukan kepala rumah tangga yang ya sempurna lah segala macam. Karena kehidupan saya dulu. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya banyak banget gitu ya. Allah kasih kemudahan saya banyak sekali. Bahkan hampir setiap tahun saya umroh. Masya Allah. Jadi ya bahkan ada yang sampai 2 kali dalam setahun. Ya. Jadi ketika saya melakukan yang seperti yang saya lakukan sekarang. Masya Allah ternyata nikmat Allah itu bukan hanya sekedar pundi-pundi uang gitu loh, banyak banget.
Oke. Gitu. Nah, tapi berarti itu artinya sempat sakit, waktu itu sempat henti jantung juga, itu yang akhirnya membuat Bang Jody ini merasa Allah berikan kesempatan kedua Betul. untuk menjadi Iya. lebih baik begitu Iya, ya. insya Allah. Oke. Nah, tapi perubahan apa sih Bang Jody yang pada saat itu awal-awal nih mungkin Bang Jody lakukan begitu? Dibandingkan dengan sebelumnya, kebiasaan Bang Jody yang berbeda apa saja? Banyak yang saya rubah dan banyak yang saya tekan dan banyak yang saya ganti, terutama circle, ya, circle pertemanan saya, circle saya begini begitu, ya kan, sampai wah yang dijulitin lah, yang ya dibilang mabok agama, yang dibilang ke apa so alim dan sebagainya, artinya banyak banget. Memang perubahannya drastis atau bagaimana? Drastis. Oke. Saya nyemplungnya bukan nyemplung lagi, terjerembab tuh gak? Nyungsep kalau Betawi ya. Jadi saya udah nyungsep banget, yang saya rubah semua total. Dari mulai cara berpakaian saya segala macam saya rubah. Awalnya saya baperan, tapi saya pikir baper tuh sama Allah, bukan baper sama manusia. Karena kita juga berharap sama manusia. Jangankan sama teman, sama keluarga sendiri saya gak mau. Terlalu baper dan sebagainya gitu. Masya Allah, tentu bukan hal yang mudah ya untuk merubah kebiasaan langsung dan Betul. drastis tadi seperti Iya. yang kata Bang Jody sampaikan. Mungkin ini juga ada Ustadz Ransi, Iya. ada yang ingin ditanyakan dari Bang Jody kepada Ustadz? Sat, jadi gini Sat, seperti yang tadi Ustadz bilang kullu nafsin za'iqatul maut, dan manusia itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Bahkan saya ketika pertama kali pindah, sekarang saya di daerah Cikupa sana jauh. Jadi ketika tinggal di situ saya langsung bilang sama Pak RW saya, Pak RW kalau saya meninggal di sini bisa diurusin nggak? Bisa, nanti saya urusin saya. Bahkan saya sudah pesan sama yang mandiin mayat ya. Iya sama ya mandiin jenazah itu sambil ntar antum kalau mandiin aneh jangan kenceng-kenceng ya gitu. Jadi gitu. Bahkan saya sudah menyiapkan kain kafan. Saya sudah menyiapkan ya sebagai pakaian terakhir lah saya gitu loh. Saya sudah menyiapkan ini. Yang saya mau tanyakan sama Ustadz, hukumnya gimana Ustadz? Saya pakai apa mempersiapkan seperti itu. Ya, izin menjawab Ya. Bang Jody. Ya, sahabat jiwa dimanapun Anda berada. Jadi di dalam hidup kita segala sesuatu harus dipersiapkan. Mau makan, dipersiapkan. Apa yang mau dimakan? Kita mau pergi belanja, persiapan. Pakaian pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan berbeda dengan pakaian tidur. Seterusnya seperti itu hidup. Bagaimana kalau kematian yang sudah pasti itu kita persiapkan? Lokasi kuburan di mana? Yang mandiinnya sudah disampaikan. Bahkan nanti sebagai pakaian terakhir juga sudah dipersiapkan, sudah dibeli, sudah disiapkan di satu tempat yang kalau nanti anggota keluarga yang ditinggalkan kita meninggal, sudah tahu, ini loh pakaian terakhir saya. Bagaimana ini? Orang-orang soleh terdahulu, orang-orang bijak terdahulu, selalu mempersiapkan kematian melebihi yang sudah kita pahami selama ini. Ada bahkan di antara para ulama kita terdahulu, itu di dalam kamarnya menggali kuburan. Ketika imannya lemah, ketika hatinya sudah gersang, dia masuk ke dalam kuburan. Aku nanti akan masuk ke dalam lubang sempit ini, sendirian, gelap, tidak ada siapa-siapa. Aku harus siap. Ada pula orang bijak terdahulu, beliau juga seorang ulama, yang beliau sengaja kadang-kadang membakar jari beliau dengan api, agar sadar, agar ingat, agar tidak lupa, agar tidak lalai. Begitulah yang diajarkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Lalu bagaimana kalau kita ini kemudian ingin persiapan ini maksimal? Para guru kita, para ulama terdahulu, orang-orang bijak mengajarkan kepada kita. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Abang Jody, yang sangat inspiratif. Bahwa rupanya kematian itu seringnya, banyaknya, itu pada kondisi apa yang kita senangi ketika masih hidup.
Maka mempersiapkan kematian kita adalah langkah terbaik. Bukan kita mendahului takdir. Betul, tidak ada yang tahu kapan meninggal. Betul, tidak ada yang tahu di mana meninggal. Seperti apa caranya, tidak ada yang tahu. Tetapi mempersiapkan itu bukan sebuah kesalahan. Bahkan kata para orang-orang bijak terdahulu, orang soleh dan para ulama, ini adalah salah satu cara agar kita terus-terusan ingat. Pulang ke rumah melihat kain kafan, pakaian terakhir, ingat lagi, aku akan mati. Berjalan di kuburan, kita ingat, kita akan mati. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, sekarang aku izinkan kalian berziarah kubur. Karena berziarah kubur bisa mengingatkan kita pada kematian. Memang kita diperintahkan dan didorong untuk sering-sering mengingat kematian dan mempersiapkannya. Bukan melangkahi takdir, bukan mendahului ketetapan Tuhan. Tetapi sebagai bentuk kita ingin menggapai husnul khotimah. Kita ingin menjadi manusia yang akhir hayatnya manis, indah, dan orang hanya mengingat kebaikan dalam hidup kita. Ingat, manusia itu baru bisa dinilai hidupnya ketika meninggal dunia. Sebaik-baik kita hidup, bila kita meninggal dalam keadaan buruk, kita akan dikenal buruk. Tapi seburuk-buruk hidup, ketika ajal datang menjemput, kita bisa bertaubat dalam kondisi baik, maka kita akan dikenal baik oleh penduduk langit dan penduduk bumi tentunya. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan kematian kita dengan maksimal, yang dengan itu kita bisa gapai husnul khotimah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanapun juga kita mengejar kenikmatan dunia, yang pasti akan kita temui nantinya adalah kematian ya. Itu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ransi. Dan sahabat, kita akan jeda terlebih dahulu, namun usai jeda berikut ini nanti saya akan mempersilahkan kepada sahabat jiwa yang hadir pada malam ini untuk bisa menyampaikan keresahan jiwanya kepada guru kita Ustadz Ransi maupun narasumber inspiratif kita yakni Bang Jody. Jadi jangan kemana-mana sahabat, usai jeda berikut ini Renungan Jiwa akan kembali. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, kembali di Renungan Jiwa. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, Allah masih memberikan kita hidup saat ini ya sahabat jiwa. Karena tidak ada yang bisa menjamin esok nyawa kita masih ada. Jangankan esok, boleh jadi hari ini beberapa jam lagi atau beberapa menit lagi Allah ambil nyawa kita dari diri kita sendiri. Nah, itulah yang menjadi bahasan kita malam hari ini sahabat, mengenai kematian, karena kematian adalah sebaik-baiknya nasihat, karena kematian pasti akan datang kepada kita semua. Nah, untuk segmen ini sahabat jiwa, saya ingin memberikan kesempatan kepada sahabat jiwa yang hadir untuk bisa mencurahkan keresahan jiwanya kepada guru kita. Boleh perkenalkan nama dulu dan sampaikan apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena. Sebelumnya mohon maaf izin bertanya kepada Ustadz. Jadi belakangan ini saya baru kehilangan 2 tahun yang lalu nenek saya. Beliau memang sangat sayang ke saya dan keluarga besar saya. Dan di balik itu beliau suka sekali yang namanya berbagi kepada orang-orang sekitarnya. Dan saya sangat kehilangan beliau karena beliau memang banyak sekali jejak-jejak yang ada di diri saya dan teringat selalu di pikiran saya. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar saya dan keluarga saya dan khusus teman-teman yang di sini agar kita bisa mengingat akan kematian. Terima kasih. Baik, jadi pada saat kita berduka, kehilangan orang yang kita sayangi, begitu ya, kita teringat dengan kematian. Namun ternyata ketika kita kembali beraktivitas, lupa sering ya. Oke, bagaimana Ustadz?
Mungkin narasumber kita malam ini itu memberikan kita pandangan bahwa ada orang yang dikirim surat cinta, diberi satu momen, kemudian ingat kematian dan ingatnya itu terus-terusan. Ya. Tapi juga ada kisah sebagaimana yang ditanyakan tadi, pada masa Nabi ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Beliau datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami kalau duduk di majelis Anda, rasanya surga itu dekat, neraka itu jauh, mati tak ada lagi takut. Tapi kalau majelis usai, kita pergi ke rumah masing-masing, aktivitas masing-masing. Surga itu rasanya jauh, neraka rasanya dekat, kematian terasa menakutkan. Bagaimana itu ya Rasulullah? Boleh tidak kami bermajelis lebih lama?" kata Hanzalah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "La ya Hanzalah sa'ah. Tidak wahai Hanzalah, segala sesuatu ada waktu dan tempatnya masing-masing. Tidak boleh bermajelis terus, tidak boleh ke kuburan terus agar ingat mati, tidak boleh juga tidur di kubur, bikin rumah di kubur, tak boleh. Tidak boleh juga kita tidur berselimut kafan agar ingat mati terus, tidak boleh. Kasihan nanti pasangan kita takut dikira pocong, ya. Nah, bagaimana supaya kita yang kadang-kadang alfa, lupa, bagaimana kita biar ingat? Betul, momentum kematian atau meninggalnya keluarga, kerabat bisa menjadi pengingat, betul. Ada cara lain, ada ziarah kubur. Ada cara lain berzikir dengan mengingat makna zikir yang kita lafalkan. Ada cara lain membaca Al-Quran. Ada cara lain dengan memperbaiki lingkungan hidup. Tadi narasumber kita Bang Jody sudah sampaikan. Ketika beliau berhijrah, terkena musibah, beliau berubah drastis. Terutama yang beliau sampaikan tentang circle. Betul Bang Jody. Maka kalau kita sering-sering ingat kematian, rubah circle kita. Carilah teman-teman dekat yang tidak melalaikan kita dari kematian. Carilah teman-teman dekat kita yang suka kepada kajian agama dan nasihat-nasihat agama. Demikian mudah-mudahan menjawab Mbak Indi. Baik, itu ya Mbak Irena. Selanjutnya sahabat jiwa yang lain yang ingin bertanya, boleh kenalan dulu, kemudian pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani, Pak Ustadz. Ada cerita sedikit tentang nenek saya yang meninggal. Nenek saya itu pada saat itu meninggal saat kita sedang ramai-ramainya menyiapkan akan dimaafkan. Beliau bangun. Dan di situ kita sekeluarga menanyakan apa yang terjadi. Beliau bercerita bahwa dia tuh dibawa pergi sama orang besar katanya. Dan diperlihatkan yang dibilang itu neraka. Dan si makhluk besar ini berkata, "Kamu belum waktunya, jadi kamu saya pulangkan." Dan saya di sini bertanya, apakah dalam pandangan Islam itu mati suri ada, Pak Ustadz? Oke, Mbak Hani berarti ingin bertanya mati suri itu sebenarnya ada atau tidak begitu ya dalam Islam? Silahkan Ustadz Ransi. Iya, jadi narasumber kita Bang Jody cerita tadi, tahun 2016 ya Bang ya? 2016 beliau sempat beberapa detik ya, benar ya Bang Jody, beberapa detik beliau bertanda kutip maaf ya, tidak ada begitu ya, walaupun tidak sadar. Ada juga yang mengalami lebih panjang, namanya mati suri, seperti yang ditanyakan oleh penanya. Bagaimana Islam memandangnya Ustadz? Jadi mati suri itu diakui di dalam dunia agama dan medis. Kami punya keluarga dokter yang sudah ahli, itu kami bertanya, rupanya dalam medis pun diakui, ada namanya orang tanda kutip kita taunya meninggal, ya keluarga, sanak, famili, kerabat sudah datang, tiba-tiba sekian waktu
Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang bahkan sudah dikubur. Ya, bangun lagi, bangkit lagi, dan kisahnya berbeda-beda. Apa yang bisa kita simpulkan? Di dalam Islam rupanya mati suri itu ada. Saya membaca beberapa pendapat ulama dan orang bijak, itu memang tidak ada pada semua orang, hanya pada kejadian tertentu saja. Hanya sedikit saja. Untuk apa ada pembelajaran? Orang-orang yang mengalami itu diperlihatkan entah itu neraka, entah itu surga, entah itu siksa. Agar ketika beliau bangun kembali bertemu dengan kita semua mengingatkan, oh iya, kematian itu tidak enak kalau amalan kita sedikit. Kematian itu menyakitkan kalau amal soleh kita minim. Beliau Allah berikan kesempatan untuk diri sendiri agar lebih baik lagi, dan kepada keluarga serta orang banyak agar jadi pembelajaran. Rupanya kematian harus dipersiapkan, karena kematian adalah kepastian. Begitu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu dia, semoga menjawab. Namun selanjutnya ini saya ingin tanya satu lagi pertanyaan kepada Bang Jody, ini juga sekaligus untuk menutup dialog ya bersama dengan Bang Jody. Bang Jody, tadi Ustadz juga mengingatkan lagi bahwa kita itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, kalau saya boleh nanya ke Bang Jody inginnya nanti berpulang kepada Allah pada saat kematian itu datang, Bang Jody ini dalam kondisi atau posisi yang seperti apa? Apakah sudah terbayang sejak sekarang Bang Jody? La haula wala quwata illa billah. Saya setiap sholat, terutama sholat Isya di rakaat terakhir, dalam hati saya selalu bilang, ya Rob, kalau memang ini sholatku yang terakhir, jadikan yang terbaik. Dengan amalan yang kau terima, yang kau ridhoi ya Allah. Dan saya bukan takut kepada kematian, tapi kalaupun seandainya saya dipanggil, di dalam sujud saya doa, ya Rob, kalau panggil saya, panggil saya dalam keadaan mengingatmu ya Allah. Panggil saya dalam keadaan Islam, karena saya takut tiba-tiba di akhir kematian saya kufur, saya kafir. Selalu dipanggil saya dalam keadaan ketaatan juga tawakal. Jadi saya makanya kenapa saya pengen berlama-lama di masjid. Mohon maaf, di acara ini pun saya begitu nyampe saya langsung wudhu, saya sholat dulu di masjid. Karena saya nggak tahu gitu loh, ketika saya di sini dan memang ada fasilitas, ya udah saya nikmatin untuk bisa cari amalan. Saya gila amalan. Mungkin kalau bisa dibilang kayak gitu. Saya berusaha untuk puasa Senin Kamis, ayo melbet. Ya. Masya Allah, jadi bukannya saya, nah itu tadi yang saya bilang, saya sampai dibilang mabok agama. Padahal saya cuma pengen punya bekal, karena apa? Saya dulunya luar biasa kalau saya ingat-ingat gitu loh. Kenapa saya ngotot saya baca Al-Quran? Mata saya ini dulu banyak maksiat. Sampai saya kalau baca Al-Quran saya buka kacamata saya pengen retina mata saya itu ada kalimah Allah. Karena ini kan akan bersaksi. Jadi semuanya juga tangan saya. Ketika saya baca Al-Quran makan saya ingat dosa-dosa saya sekarang. Saya juga gak ngerti, tahu-tahu ingat yang lalu, ingat yang ini. Saya cuma pengen ya Rob, ampunin ya Rob, ampunin ya Rob. Tadi kan juga bisa dilihat dari VT-nya saya, tato saya kayak gimana. Saya diampunin apa enggak, saya gak tahu. Tapi saya cuma pengen cari ridhonya Allah aja lah. Udah, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang saya jalani. Kayaknya saya selalu pengen sama, kalau dalam posisi kematian saya dalam keadaan yang Allah ridho aja lah. Saya kepengen mati dalam keadaan Allah suka.
Oke, Masya Allah. Jadi itu artinya semoga setiap yang kita lakukan adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah ya. Insya Allah. Itu yang menjadi keinginan juga dari Bang Jody. Bang Jody, terima kasih sudah berbagi ceritanya malam hari ini bersama dengan sahabat jiwa di sini maupun di rumah. Tentunya semoga kita semua memiliki akhir yang baik atau husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, nanti pada segmen akhir kita akan bermuhasabah bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Sahabat jiwa, cukuplah kematian sebagai sebaik-baiknya nasihat. Karena setiap umat manusia pasti memiliki ajal atau batas waktunya masing-masing. Dan ketika ajal kita tiba, kita tidak bisa meminta penundaan ataupun percepatan sesaat pun. Maka mari kita persiapkan kehidupan kita yang hakiki untuk akhirat kita kelak. Dan sahabat jiwa, tak terasa kita sudah di penghujung acara Renungan Jiwa malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa saksikan terus program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kematian adalah kepastian. Siapa yang mengingat, dia akan bersiap. Siapa yang bersiap, maka besar kemungkinan akan menerima kematian yang lebih baik. Siapa yang bersiap karena ingat akan kematian, maka akan lebih sedikit peluang salah. Akan lebih jarang tergelincir. Bahkan mungkin bisa bertambah kebaikan dalam hidup. Karena bersiap dan mengingat kematian bisa mengurangi rasa nikmat hidup di dunia. Rasa rindu ingin segera hadir di pangkuan Allah. Itulah kenapa cukup kematian sebagai pengingat. Karena dengan mengingat kematian, kita akan bersiap. Kita akan lebih waspada, lebih hati-hati dalam hidup. Hal inilah yang bisa membuat kita untuk tetap berada di jalan yang baik dan benar, hingga kelak Allah panggil kita ke pangkuannya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di acara ini, dimanapun kita berada, Allah jadikan kita orang-orang yang hidup dengan bahagia di dunia, mendapatkan husnul khotimah, dan kelak bertetangga di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah, ya Tuhan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Wali walidaina, dan dosa kedua orang tua ibu bapak kami. Warhamhuma, sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kama rabbayana shighara, sebagaimana mereka menyayangi kami kala kami kecil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu kematian yang baik ya Allah. Kami memohon kepadamu agar ditutup usia kami dalam apa yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar banyak salah, banyak lupa, banyak dosa yang kami lakukan. Tapi kami tetap berdoa dan meminta kepadamu ya Allah, agar Engkau memberikan kepada kami husnul khatimah,
kematian yang baik ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.